Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita bersua di studio mini rakyatku.com dan kali ini luar biasa kita kehadiran tamu yang selama ini kita tunggu-tunggu, berapa hari kita hubungi tapi kemudian sibuk, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Sebelumnya saya mau sampaikan beliau adalah Ketua Partai Demokrat Sulsel sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel. Apa kabar Pak Dimatullah? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk seluruh penonton. Baik. Dan pemirsa, saya mau sampaikan bahwa tema kita kali ini adalah masih terkait prahara Partai Demokrat. Ini menarik karena tidak hanya mengenai Partai Demokrat semata, Paula, Ya. tetapi ini mengancam demokrasi kita, Ya. karena salah satu pilar demokrasi adalah partai politik. Baik, Paula, apa sih sebenarnya yang Kaula baca dengan gerakan yang kemudian KLB ini, ada yang misalnya KLB abal-abal? Paula membacanya seperti apa sih? Ya, saya kira ini diawali oleh ada sejumlah senior kami juga di Partai Demokrat. Baik. Ya mungkin kecewa, mungkin tidak puas dengan posisinya per hari ini misalnya. Baik. Nah, inilah yang cawe-cawe. Tapi ada yang perlu saya klarifikasi sejak awal, bahwa seluruh mereka ini bukan pendiri partai. Betul. Bahwa mereka senior di partai, iya. Saya perlu menyampaikan bahwa di internal kita juga sudah terlembaga ada namanya Forum Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat. Baik. Ketua pertamanya itu Vence Rumangkang, almarhum. Baik. Setelah dia meninggal digantikan oleh anaknya namanya Stephen Rumangkang. Di situ masih ada semua Ustaz Agus, Baik. ada Ahmad Mubarok, ada Pak Irsan Tanjung, banyak lagi lah tokoh-tokoh di situ. Baik. Tempat itu. Nah, mereka bukan bagian dari ini. Baik. Mereka hanya selalu mengklaim mereka pendiri, mereka deklarator, padahal bukan. Sebagian yang disebut-sebut seperti Ahmad Yahya, Darmisal, itu masuk setelah Pak SBY Presiden tahun 2004. Baik. Nah, itu. Nah, saya kira orang-orang inilah yang kecewa, yang tanda petik dalam feeling saya ini menjajakan partai ke pihak eksternal untuk memenuhi syahwat politiknya, ya, semacam itu. Nah, tetapi dikaitkan dengan premis awal tadi bahwa ini bisa merusak demokrasi, iya, karena demokrasi juga itu punya tatanan, Betul. punya aturan, punya mekanisme, sehingga berpartai politik itu diatur oleh negara melalui undang-undang partai politik. Baik. Nah, undang-undang partai politik sangat tegas mengatur kalau ada persoalan, ada ketidakpuasan, ada tempatnya di partai, namanya mahkamah partai. Betul. Nah, bukan ketika ada masalah tiba-tiba kita langsung KLB, langsung apa dan sebagainya. Nah, saya kira itu situasinya. Kemudian yang lain, karakter Mas Ahaye sebagai pemimpin yang relatif muda mungkin memang juga agak bersoal dalam konteks politik nasional bagi penguasa khususnya. Baik. Karena ya misalnya kalau Pak SBY itu kan kalau ada apa-apa masih dengan cara sangat santun dia sampaikan. Baik. Dia jaga situasi. Nah, saya kira kalau Mas Ahaye kalau ya sebagai orang yang relatif muda, kalau dia merasa sesuatu benar, dia akan bicara secara gamblang, terbuka. Nah, saya kira ini juga sebuah model politik baru. Saya kira menarik. Nah, di sisi lain saya melihat memang ini ada generation gap, ada kesenjangan generasi ya. Ada orang-orang yang tidak siap dengan regenerasi sebenarnya. Baik. Nah, saya kira kita semua harus mau mengakui dan mau menerima bahwa tidak mungkin kita terus-terus di sini. Ya. Ada saatnya ada regenerasi, ada pergantian, apa dan sebagainya. Nah, ada orang-orang yang tidak siap dengan situasi.
dia mau tetap di zona nyaman, di zona yang paling menentukan. Nah saya kira itu di sisi konstelasi politik nasional, saya kira AHY mampu mengelola partai ini menjadi sangat dinamis, tertib, dan secara politik itu barangkali bisa jadi ancaman bagi pihak-pihak tertentu. Bahkan kalau kita menilik secara dalam, justru Partai Demokrat yang berani kemudian menampilkan pemimpin yang dari kader muda. Ya. Dan ini menjadi keuntungan tersendiri barangkali buat Partai Demokrat. Ya, saya kira kami membaca sama bahwa memang harus seperti itu. Tetapi kan bagi pihak lain mungkin itu ancaman. Nah, saya kira seperti saya tidak berani menuduh, tetapi perkiraan saya seperti itu. Baik, Paula, waktu saya tugas di Jakarta di Senayan masih seorang reporter. Proses Partai Demokrat baru dibangun memang, saya ikuti betul. Dan kala itu memang ada beberapa nama, Pak Vinci almarhum, kemudian ada Prof Subur kalau saya nggak salah. Prof Subur Budi Santoso. Ya, kemudian Pak SB sebagai orang sosok yang memang menggawangi lahirnya ini, karena dia yang membuat gambar partai, harus partai, dan kemudian tetapi kemudian kita tidak bisa menafikan kondisi sekarang justru ada orang eksternal. Apakah duit menjadi salah satu iming-iming, kemudian banyak partai di Sulsel sendiri ada 4 kalau saya tidak salah yang harus berurusan dengan pemecatan. Iya, saya kira memang duit itu faktor pemanisnya saja. Faktor pemanis. Tapi tadi disampaikan kekecewaan yang menjadi. Nah, ada orang yang kecewa, membonceng dan menjadikan kekuasaan, karena bagaimanapun kan sulit dilepaskan pemerintahan dengan Muldoko karena beliau ini KSP. Sehingga orang-orang yang menjadi motor gerakan KLB ini yang menekan, mengintimidasi bahwa ini pemerintahan di belakangnya. Hati-hati, ikut saja karena ini pasti berjalan dengan mulus, lancar, dan sebagainya. Jadi soal uang menurut saya itu pemanisnya. Tetapi variabel utama kenapa ada yang terpengaruh, saya kira faktor itu. Faktor kecewaan tadi. Faktor bahwa bukan faktor, ada faktor kekuasaan di balik power di balik. Meskipun bisa jadi itu hanya klaim. Ya, bisa jadi itu hanya klaim, tetapi ya tidak semua orang punya wawasan dan ketahanan psikologis menghadapi misalnya tekanan kekuasaan. Saya kira itu faktor. Boleh tahu Kaula, katanya Bapak juga 2 kali ditawari untuk kemudian. Oh, saya bukan 2 kali, itu 2 minggu saya ditelepon terus sejak pertengahan Januari sebenarnya. Sudah mulai diiming-imingi. Iya. Ada janji-janji barangkali? Banyak, termasuk minta nomor rekening apa dan sebagainya. Biaya operasional disuruh ke Jakarta jalan-jalan. Saya kira itu ada dan dialami banyak pengurus-pengurus Demokrat baik di DPD maupun di DPC. Nah, saya kira sejak dari situ saja ini kan sudah bersoal. Nah, saya kira kembali ke premis awal soal tatanan demokrasi, saya kira ini tidak sehat. Kenapa? Mereka misalnya menganggap ADART tahun 2020 itu keliru karena ada jabatan majelis tinggi partai. Mereka lupa bahwa itu hanya perubahan nama. Perubahan nama? Ketika Johnny Allen jadi ketua OKK, ketika Marzuki Ali betul. Di partai itu ada namanya Dewan Pembina. Nah, ini berubah wujud. Itu yang dirubah namanya dari Dewan Pembina menjadi Majelis Tinggi Partai. Yang ketuanya Pak SBY di situ. Kemudian mereka menganggap dia memberangus hak seluruh orang dengan syarat KLB harus ada mendapat persetujuan. Ada persetujuan FTP. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Hampir seluruh partai itu membuat aturan yang hampir mustahil bisa dipenuhi untuk pelaksanaan KLB atau Munaslup. Kenapa? Karena memang Munaslup dan KLB itu adalah pintu darurat, emergency exit sebenarnya. Kalau ada kejadian luar biasa di partai. Misalnya apa? Misalnya ketua umumnya berhalangan tetap, meninggal atau sakit parah. Betul. Kemudian
ketua umum melanggar ADART secara terang benderang. Yang ketiga, dia tersangkut kasus hukum. Misalnya tersangka lah atau apa. Baik. Nah, KLB dilaksanakan dalam konteks keadaan luar biasa memang. Nah, kalau cuma masalah-masalah ketidakpuasan, ada majelis tinggi partai, selesaikan di situ saja, di mahkamah partai. Jadi memang seluruh partai, bahkan hampir semua organisasi itu kongres luar biasa, munas luar biasa itu memang dibikinkan aturan sedemikian ketat. Mengapa? Karena pertama pertimbangannya adalah stabilitas kepengurusan. Tidak boleh orang gampang bikin KLB karena kan bisa orang KLB tiap 6 bulan. Ya, mau betul. jadi seperti apa orang jadi partai ke depan, betul. Iya. Betul. Nah, itu yang menyebabkan kenapa diatur sedemikian ketat. Mau ambil contoh seperti negara. Tidak mudah loh melaksanakan sidang istimewa MPR. Ya. Dibikin syarat yang sangat ketat. Ya. Karena kalau tidak ketat, gampang orang melaksanakan. Hanya itu yang mau diurus. Nah, kita berputar-putar di situ saja. Betul. 1 tahun kita tidak puas dengan presiden yang terpilih, kita sidang istimewa lagi. Ya. Kita apa? Nah, kita habis waktu, energi. Ya, hanya berkutat di situ. untuk berkonflik seperti Betul, itu yang betul. menyebabkan baik sidang istimewa MPR maupun KLB Munaslup di organisasi memang diatur sedemikian rupa supaya hampir mustahil dilaksanakan karena itu memang hanya emergency exit. Baik. Hanya pintu darurat kalau terjadi keadaan luar biasa di partai. Nah, hal-hal seperti ini yang mesti dipahami. Bukan soal ada NTP memberangus, tidak. Karena memperoleh persetujuan 2/3 ketua DPD dan setengah ketua DPC itu saja sudah mustahil. Ya, benar. Mustahil dilakukan. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut saya harus dipahami. Narasi-narasi yang dikemukakan menurut saya itu narasi yang cenderung dangkal dan sangat tendensius sehingga tidak layak bagi saya untuk. Kenapa misalnya kemarin tiba-tiba ketika ada acara di Jakarta saya sampai mengeluarkan statement sangat keras soal kami di Sulawesi Selatan itu tidak suka bertengkar mulu. Tradisi kami itu bertiga. Nah, baik. itu bukan provokasi, bukan ajakan untuk berantem. Bukan, tidak. Kenapa? Kita menghadapi situasi yang sudah sangat tidak masuk akal. Ya. Unbelievable memang ini. Sangat tidak masuk akal. Ya. Kemudian yang kedua, ini sudah menyangkut harga diri dan kehormatan. Jadi kehormatan partai, harga diri kita semua yang ada di dalam. Nah, kita orang Sulawesi Selatan kalau sudah bicara kehormatan, harga diri, nyawa pun bisa jadi taruhan. Siri. Kadang-kadang nyawa sudah kita tidak hitung sebagai variabel. Betul. Nah, itu sebenarnya maksud pernyataan saya karena memang situasinya sangat tidak masuk akal. Betul. Bayangkan Pak, di beberapa media saya sempat menyampaikan bahwa pertemuan di Deli Serdang itu saya tidak akui sebagai KLB karena kelasnya itu 1 tingkat di bawah Arisa. Ini menarik, pemirsa, sangat menarik. 1 tingkat di bawah Arisan, baik. Bayangkan Pak, saya ini besar dan dibesarkan oleh organisasi, baik organisasi pemuda, organisasi pelajar, dan sebagainya, KMPI, Di tingkat kabupaten saja kita memilih ketua. Tidak bisa dilaksanakan kalau calonnya tidak hadir di tempat. Mengapa? Karena ada patsun organisasi, dia harus menyampaikan kesediaan di depan forum. Dia bersedia menjadi ketua. Betul. Karena ada resikonya, sangat berbahaya kita memilih seseorang ketika dia tidak hadir. Oke, kita sudah sepakat, kita pilih A. Oke, putuskan, bikinkan surat keputusannya. Tiba-tiba yang bersangkutan tidak mau, masa kita bikin musyawarah ulang? Betul sekali. Nah, itu kan soal secara patsun organisasi. Kenapa saya sebut dia 1 tingkat di bawah Arisan? Kalau Anda ikut Arisan, kalau dikocok nama Anda yang naik tapi Anda tidak hadir, diulangi kan kocokannya karena Anda tidak hadir. Baik. Bayangkan Arisan saja setegas itu dia mengatur. Nah,
Nah, itu yang menyebabkan saya menyebut itu satu tingkat di bawah Risa. Kemudian yang lain, ini organisasi partai politik. Partai politik ini adalah instrumen negara, Betul. instrumen demokrasi. Kongres, apalagi namanya kongres, luar biasa, Luar biasa. itu punya perangkat. Perangkatnya apa? Ada panitia, ada steering committee. Ya. Nah, pertanyaan saya, siapa ketua panitianya, siapa koordinator steeringnya? Ya. Supaya kita tahu. Ya. Kemudian yang kedua, sebelum dilaksanakan KLB, maka ada undangan resmi dari panitia kepada seluruh pemegang suara. Betul. Sah. Saya pemegang suara sebagai ketua DPD, saya nggak dapat undangan. Baik. Nah, itu contohnya. Setelah pelaksanaan kongres, di dalam forum kongres juga itu ada perangkat, namanya presidium sidang, pimpinan sidang. Ada pimpinan sidang sementara, ada pimpinan sidang definitif. Ya. Pimpinan sidang itu harus merepresentasi struktur. Ada yang mewakili DPP, ada yang mewakili DPD, ada yang mewakili DPC. Baik. Nah, itu patsun organisasi. Sehingga mengapa saya tidak menyebut itu sebagai KLB? Karena tidak ada satu syarat normal sebagai manusia waras yang dipenuhi dari acara itu. Ini keras nih pernyataan. Iya. Ya, baik. Bukan keras, ini supaya kita tahu loh, kita harus menilai sesuatu dengan jernih. Gitu kan. Baik. Maksud saya KLB ini jelas sekali ini barang. Ya. Kita ini pernah berorganisasi, Anda pun pasti berorganisasi. Kemudian orang dipilih kenapa harus hadir? Karena hampir semua partai politik, kalau Anda terpilih, ada prosesi penyerahan pataka. Ya. Kemudian ada sambutan pertama. Betul. Disitulah kita mau dengar janjimu. Ya. Di depan forum. Bukan pidato di luar forum. Baik, betul. Nah, ini kan apalagi standar berorganisasi yang normal, Ya. yang waras, Betul. yang tidak, meskipun namanya dia kongres luar biasa, tapi kan kejadiannya itu tetap tidak luar biasa. Ada etika-etika, ada mekanisme yang harus kita penuhi. Betul. Nah, saya kira itu beberapa hal yang menurut saya sulit untuk diterima akal sehat. Kegiatan itu mau diakui. Baik. Tapi pemirsa, saya mau sampaikan bahwa Robert Dahl pernah menyampaikan bahwa everything is political. Segala sesuatu adalah politik. Paula, Abe, seberapa besar dampak dari KLB ini, baik secara eksternal maupun internal? Karena ada yang menyatakan bahwa langkah Muldoko kemudian melakukan KLB ini adalah suicide atau bunuh diri politik. Ya, saya kira dampaknya di kami, ya kami jadi lebih repot. Tetapi kalau kita mau melihat hikmahnya kami memperlihatkan ke publik bahwa kami ternyata sangat solid. Sangat solid, ya. Meskipun ada kecolongan di sana sini beberapa DPC, tapi itu jumlahnya sangat tidak material secara jumlah total, ya. Iya. Maksudnya 30 dari 514, 10% pun enggak. Betul. Nah, itu menurut saya sangat kecil. Wajarlah ada orang yang tidak tahan iming-iming uang, ada yang tidak tahan dengan janji-janji politik, kekuasaan dan sebagainya. Tetapi jumlahnya sangat kecil dibanding populasi. Nah, saya kira itu yang pertama itu bahwa kami jadi sangat repot. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya seperti itu. Tetapi hal lain yang saya mau sampaikan, ini bisa berdampak lebih luas dalam pengelolaan demokrasi di negara kita kalau ini sampai diakui atau disahkan. Kenapa saya berani bilang begitu? Kan dengan begitu, kalau pertemuan di Sibolangit itu disahkan oleh pemerintah misalnya, maka ya cepat-cepat kita cari modal bikin IO. Baik. Kita bikin IO aja. Siapa tahu ada yang mau KLB partai lain lagi, ada lagi orang. Ya kan. Baik. Semua partai akhirnya menjadi sangat fragile. Betul. Semua sekali. partai politik kan jadi sangat rapuh posisinya. Ya. Nah, kita bikin IO saja. Nah, karena kan
tidak ada aturan atau mekanisme yang waras yang terjadi. Bayangkan ada orang yang kartu anggota pun dia nggak punya, bisa langsung jadi ketua umum. Dan bukan kader memang ya Pak Bukan Ula, kader, tidak punya kartu anggota, selama ini tidak pernah berinteraksi dengan kami, sehingga saya selalu hampir sakit perut ketawa kalau dengar itu para penggagas bicara menjelek-jelekan SBY, bicara memburuk-burukkan AHY, bicara dan sebagainya. Kalau Pak SBY saja kau anggap buruk, bagaimana orang yang kau anggap jadi ketua umum itu yang tidak ada keringatnya sama sekali di kita? Itu sesuatu yang tidak bisa diperbandingkan. Pertanyaan yang standar sekali memang juga itu. Iya, betul. Kan lucu kau bilang SBY itu diuntungkan, tidak apa dan sebagainya. Lucu sekali tiba-tiba kau angkat orang yang hampir sudah 20 tahun lebih kita ini Partai Demokrat tidak pernah ada keringatnya biar satu tetes. Ya. Bagaimana orang seperti itu kau mau bandingkan dengan SBY? Ya. Bandingkan dengan saya pun tidak layak. Dalam konteks Partai Demokrat ya. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Makanya saya bilang ini akan berdampak cukup serius bagi demokrasi kita kalau sampai kegiatan ini disahkan atau diakui. Karena itu tadi seperti yang tadi saya bilang, artinya seluruh partai politik selain Demokrat posisinya menjadi sangat fragile, rapuh. Ya. Iya, karena kita bikin IO saja. Kita bikin IO mau jadi ketua apa? Kita aturkan kok KLB-an kan mudah kan. Nah itu kan kuncinya cuma duit saja kan. Baik. Kemudian saya mau sampaikan inilah ciri politikus senior yang memang kita harus belajar banyak kepada beliau dengan pernyataan-pernyataan yang lembut tapi kemudian jujur. Saya menilainya bahwa itu sangat menarik. Pak Ula, saya mau sampaikan bahwa Laswell pernah berucap, political is who get what, when and how. Politik adalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Adakah kemungkinan Demokrat ini Demokrat di beginian, apalagi partai lain. Ini kan pertanyaan berat buat kita yang ada di luar. Kalau Demokrat saja dikasih begini, ya partai lain ada juga kemungkinan dilakukan hal yang sama. Ya. Apakah ada kemungkinan karena sosok milenial, kotak AHY di situ kemudian menjadi ancaman, lalu ada kekuatan dari luar untuk kemudian mengintervensi masuk ke Partai Demokrat dengan cara KLB. Ya. Bapak membacanya seperti apa? Kalau saya kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada. Saya kira tidak banyak pemimpin kita dengan sosok seperti AHY. Betul. Smart, betul. Terlepas beliau itu ketua umum saya ya, tapi kan mari kita menilai itu tokoh dia pertama ganteng, Betul. kedua kecerdasannya di atas rata-rata, kemudian dia tidak punya track record yang bisa dipersoalkan, masa lalunya relatif bersih. Nah ini figur seperti ini sangat berbahaya. Kemudian narasi dia, cara penyampaian beliau itu sangat nyambung ke kelompok milenial terkhususnya. Nah hal-hal seperti itu secara politik memang juga bisa dinilai bisa menjadi ancaman bagi orang-orang yang punya agenda, terutama di tahun 2024. Ya ini nggak lama lagi. Iya, Kita 2 tahun. ya. Itu di politik waktu yang sangat Sikat. singkat. Betul. Nah, itu situasinya. Tetapi lepas ya soal Anda mengutip tadi Lord Action soal politik, tetapi kan juga politik juga punya etika. Etika juga punya politik. Supaya politik juga itu bukan menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi seperti binatang ya, saling memakan. Betul. Maka ada hukum yang mengatur. Betul. Karena kalau tidak ada semua itu ya politik tidak lebih dari pertarungan di hutan rimba sana, siapa yang kuat, siapa yang menang kan. Tidak boleh, karenanya ada hukum yang mengatur aturan, mekanisme dan ada etika
sesuatu yang kita anggap baik yang tidak tertulis secara formal. Nah, hal-hal seperti ini kan juga harus kita jaga. Bagaimanapun di Indonesia ini ya kita juga dikenal sebagai bangsa yang besar karena punya tradisi budaya yang cukup panjang yang baik. Masa kita mau injak-injak semua itu hanya demi kepentingan tertentu. Nah, itu kan yang termasuk menjadi concern kita. Makanya tagline DPP Partai Demokrat ketika terjadi peristiwa di Deli Serdang kan, selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi. Baik. Iya, karena ini bukan asih menyelamatkan Demokrat. Kita sedang memperjuangkan demokrasi secara keseluruhan yang lebih etis, lebih sesuai hukum dan sebagainya. Karena kalau tidak kan kacau ini perpolitikan kita kalau semua itu rambu-rambu itu diterabas seenak perutnya orang. Ya. Dan banyak orang yang kemudian Paula belajar dari kejadian ini. Ya. Maksudnya ada hikmah, orang-orang yang tidak tahu politik kemudian secara gamblang kemudian memahami bahwa ini ada sesuatu yang orang betul-betul memang unbelievable. Kita tidak pernah percaya tiba-tiba ada kejadian seperti itu dan itu kenanya kebetulan Partai Demokrat saja mungkin lagi quote-unquote maaf apes. Seperti misalnya contohnya, mereka tidak mau mengakui ADART tahun 2020. Mereka hanya mau mengakui tahun 2005. Padahal dia lupa, ADART tahun 2020 itu sudah ditetapkan Kemenkumham, sudah disahkan dan terdaftar di lembaran negara. Ya, masuk lembaran negara, betul. Artinya ini adalah sesuatu yang diakui oleh negara sebagai sesuatu yang betul. Betul. Nah, orang yang tidak mengakui itu kan dengan jelas-jelas menistakan aturan. Kan jelas itu. Nah, mental seperti ini berbahaya kalau dibiarkan. Karena kalau kita ambil logika lain, saya juga bisa mengatakan saya tidak akui itu anggaran dasar 45 hasil amandemen. Saya mau kembali ke anggaran dasar 45 seperti tahun 45. Betul. Lah, ini kan bahaya mental. Ini analogi yang betul. Iya kan? Ya, betul. Padahal kita suka atau tidak suka, apa yang menjadi hasil amandemen karena reformasi kemarin, misalnya, itu adalah kesepakatan kita sebagai bangsa. Bahwa kita tidak suka, ada yang kita tidak pas, tempuh lagi upaya-upaya konstitusional untuk memperbaiki. Bukan tiba-tiba kita bilang, saya tidak akui ini, saya mau ini, yang 45. Ini kan sama logikanya. Posisi mentalnya dengan teman-teman yang katanya bikin KLB. Ini 2020 tidak benar, maka kami kembali ke 2005. La ilaha illallah. Bagaimana caranya ini orang? Betul. Ini kan lucu ini cara-cara berpikir yang menurut saya naif, dangkal, dan berbahaya kalau dibiarkan. Terutama bahaya untuk demokrasi ya. Demokrasi. Generasi muda kita ke depan. Karena contohnya, Undang-Undang Partai Politik itu kan hadir di tahun 2011. Undang-Undang Partai Politik lah yang mengamanahkan harus ada mahkamah partai. Baik. Di setiap partai. Ya. Sehingga partai politik sebelum tahun 2011 belum tentu punya mahkamah partai. Ya. Jadi ADART tahun 2005 itu sudah sangat tidak relevan dengan undang-undang politik, partai politik. Nah, ini kan semua soal-soal ini. Kalau ada ketidakpuasan, ada masalah secara internal, selesaikan dulu di mahkamah partai. Baik. Kalau di mahkamah partai juga belum selesai, masih ada salurannya, bawa ke PT UN. Jadi inilah cara kita berdemokrasi, cara kita bernegara. Bukan by selera. Bayangkan Pak, kalau logikanya ini penggagas KLB kita ikuti. Kita tidak puas dengan Jokowi, maka kita bikin sidang MPR, sidang istimewa MPR abal-abal. Kemudian menunjuk lagi presiden yang lain. Betul. Bagaimana negara ini tidak kacau? Baik. Nah, saya kira itu yang menyebabkan mengapa kami mengatakan bahwa selamatkan demokrasi. Karena mental, cara kerja seperti ini tidak boleh dibiarkan, berbahaya dan sangat tidak mendidik. Betul. Baik, Pak Nikmatullah, sebelum kita closing, saya mau tarik secara khusus dulu ke Sulsel. Oke. Ada 4 katanya kader
Ya. Partai Demokrat yang kemudian nyebrang ke sebelah Ya. dan diberikan sanksi. Iya, karena banyak orang tidak tahu ketika tiba-tiba orang bilang, kenapa bisa orang tiba-tiba dipecat? Enggak. Ketika kita mendeteksi dan Mas AHY sebagai ketum melakukan konferensi pers terbuka Baik. bahwa kami mendeteksi ada upaya kudeta kepada partai kami. Ya. Maka kita rapat melalui Zoom dengan DPD, Rapim, rapat pimpinan, kita sebut Commanders Leader. Mandus Leader. Oke, coba jaga semua ketua-ketua DPC-nya, karena setelah dia berusaha di DPD dan mentok di ketua-ketua DPD, kemungkinan mereka pindah ke bawah. Maka keluarlah instruksi tertulis ke ketua DPC. Ketua DPC tidak boleh melakukan pertemuan dengan pihak lain tanpa seizin ketua DPD. Ketua DPC tidak boleh meninggalkan daerahnya untuk tujuan apapun tanpa sepengetahuan dan seizin ketua Itu DPD. tegas. Oh, ada surat Baik. instruksi seperti itu. Baik. Dan di paragraf selanjutnya, barang siapa yang tidak mengindahkan instruksi ini, maka sanksinya sangat jelas, PAW kalau dia anggota DPR, di PLT-kan dan dipecat kalau dia ketua DPC. Surat itu 2 kali kita sampaikan Baik. untuk pengingat ke Baik. mereka. Sehingga ketika mereka terdeteksi tidak berada di tempat dan kita dapat fakta ada di tempat, memang langsung kita pecat. Lebih dari cukup, tidak perlu Ya, klarifikasi. ya. Warning sudah tegas kok. Iya. Baik. Baik. Sudah ada penyampaian, kita sudah rapat di Sulsel ini, kita bahkan rakor 2 kali Untuk mengantisipasi itu. untuk mengasih rapat koordinasi di salah satu hotel di Makassar. 2 kali kita lakukan untuk mengantisipasi itu. Salah satunya itu penandatanganan pernyataan loyal kepada hasil Kongres tahun 2020. Baik. Dan mereka Dan mereka bertanda tangan. Nah, ada upaya-upaya. Jadi Mas AHY sangat luar biasa dalam situasi ini. Baik. Dengan sangat cepat mengkonsolidasi, Ya, dia mengantisipasi memang gerakan itu. Ya. mengonsolidasi dan mengantisipasi secara internasional secara internal Ya. gerakan itu. Jadi kalau orang bilang, jangan mau ribu-ribu di media, konsolidasi mau, ya kan kita tidak perlu kasih tahu bahwa kita konsolidasi Ya, betul. day to day tiap hari. Bahkan bahkan kita pernah melaksanakan Zoom meeting yang dihadiri 514 ketua DPC dan 34 ketua DPD bersama Mas AHY. 10 hari yang lalu melalui Zoom meeting, seluruh anggota DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi itu Zoom meeting langsung dengan AHY. Baik. Jadi tingkat konsolidasi dan komunikasi internal kita itu sangat cair dan intensif. Betul. Dan tidak ada alasan pembenaran lagi untuk hal-hal seperti itu. Nah, saya kira AHY tidak salah kalau orang sebut dia pemimpin dengan gaya milenial. Tidak banyak partai yang bisa melakukan konsolidasi seperti ini. Ya. Karena itu mengindikasikan 2 hal. Yang pertama bahwa seluruh struktur kepengurusan dan anggota DPRD itu terkoordinasi, terkonsolidasi secara baik. Kemudian ada yang penting yang kedua, mereka tidak gaptek. Baik. Tidak mudah loh orang bisa ikut Zoom kalau nggak ngerti. Ya, nggak gaptek gitu loh. Iya. Betul. Jadi kader Demokrat terkonfirmasi 2 hal itu. Ya. Karena kan biar kita mau, biar ada perintah dari DPP. Kalau kau tidak tahu caranya, bagaimana masuk di Zoom, bagaimana kan? Nah itu soal. Baik. Dan Mas AHY bisa membuktikan dan kita punya dokumentasi sangat lengkap bahwa kita pernah melaksanakan itu secara masif dan berkali-kali. Baik. Gaya milenial memang. Itulah. Baik. Mungkin yang terakhir pemirsa, closing speech dari Paula sebagai Ketua Partai Demokrat Sulawesi Selatan terkait dengan prahara di tubuh Partai Demokrat. Ya. Paula, silakan. Sebagai closing, saya atas nama Partai Demokrat di Sulsel menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat atas dukungan, support, terutama dukungan moralnya kepada kami
dalam menghadapi situasi. Saya kira itu sangat membantu menguatkan kami menghadapi keadaan. Saya sekali lagi dari hati yang terdalam menyampaikan terima kasih. Kemudian yang kedua, saya perlu menyampaikan bahwa saya mohon bantuan masyarakat karena sampai hari ini yang sah di Kemenkumham yang diakui negara adalah kepengurusan Mas AHY. Itu sah dan diakui negara baik ADART-nya maupun struktur kepengurusannya. Sehingga kalau ada orang atau ada pihak yang mengklaim baik kepengurusan maupun partai, secara hukum itu ilegal. Itu ilegal. Kenapa? Karena kami juga sudah terdaftar sejak tahun 2017, seluruh lambang, identitas, dan partai itu kami sudah mendaftarkan di Kemenkumham sebagai hak intelektual Partai Demokrat. Itu tidak bisa digunakan orang tanpa izin kita. Nah, saya kira saya hanya mengingatkan dan mohon bantuan masyarakat kalau ada orang tiba-tiba bilang dia DPD Demokrat Sulsel atau dia DPC Kabupaten apa gitu. Ya, saya dilapori karena itu perbuatan melawan hukum. Itu jelas-jelas melawan negara, bukan hanya sekedar melawan Partai Demokrat. Kenapa? Karena negara pada hari ini hanya mengakui partai yang dibawa kepemimpinan Mas AHY. Itu jelas SK-nya ada dan sebagainya. Nah, saya kira ini penting supaya terjadi politik yang dinamis pun tetap punya aturan, ada ketertiban. Karena kalau tidak seperti itu ya bisa saja besok tiba-tiba Bapak pasang di sini pelang ketua apalagi DPD Partai Gerindra, DPD kan bisa saja orang seperti itu. Itu tidak boleh lah. Masa mau kacau begini politiknya kita atur. Nah, saya kira itu harapan saya. Mohon support dan dukungan masyarakat. Kami berjuang bukan semata-mata untuk kepentingan Demokrat. Kita sedang mendorong supaya demokrasi kita lebih sehat dan terutama bisa lebih peka dan peduli kepada masyarakat. Kenapa? Karena tagline kami semenjak Pak AHY menjadi ketum itu jelas. Harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Baik. Saya kira itu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya kira sekarang ini semua orang sibuk, tidak mudah kita bisa punya waktu. Baik. Dan disediakan waktu untuk di syuting, di foto dan sebagainya. Baik. Terima kasih. Banyak hal yang kita dapatkan dari pertemuan kali ini, proses pembelajaran politik, apalagi Pak Nimatullah adalah politisi senior di Sulawesi Selatan dan telah banyak mengenyam asam garam bagaimana berpolitik. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya Sulman Yusuf. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.